Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa an wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu waruhu biha biizni rabbihim min kulli am. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lagi ngapain Pina? Sibuk banar berdua nih. Asiknya. Lihat abang lagi hafalan paman. Lagi hafalan Ya, Quran. buat setoran ke Ustadz paman. Luar biasa ponakan paman ini. Biasalah paman, berusaha untuk menjadi yang terbaik di bulan Ramadan. Lah iya harus dimanfaatkan Ramadan. Salah satunya dengan menghafal Quran. Karena Ramadan juga bulan Quran. Dan Ramadan itu syahrul Quran. Bulan Ramadan. Walaupun Bulan belum turunnya hafal. Al-Quran. Iya, Coba iya. paman mau dengar Bang. Tadi sayup-sayup kedengarannya. Ya siapa tahu kalau ada salah, ada keliru bacaannya kan paman bisa koreksi sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Fi lailatil Qadr. Nah, Qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul Qadr. Nah, Wa ma Adraka. ma lailatul qadr. hmm. Benar kan paman? Terus lailatul qadri khairum min alfi syahr. Min alfi syahrin. Syahrin. Kalau disambung min alfi syahrin. Sarin tanazzabu malaikatu waruhu fiha biizni rabbihim min kulli am. Min kulli am. Kulli Amr. am. Salamun hiya hatta laila Matla'il fajr. fajr. Nah, enggak apa-apa pelan-pelan. Luar biasa. Ya namanya orang menghafal itu kan dia harus prosesnya dari bawah dari awal. Lama-kelamaan kalau sudah terbiasa, insya Allah Allah akan berikan kemudahan untuk menghafal Al-Quran. Benar-benar tuh. Karena di Quran sendiri kan kata Allah barang Al-Quran itu memang salah satu hikmah Al-Quran itu ya, mudah dibaca, mudah dihafal. Asal kita mau Membaca dan berusaha. berusaha untuk membacanya, menghafalnya, insya Allah diberikan kemudahan. Alin sudah hafal? Tadi dikit-dikit paman. Lihat abang Sudah berapa tadi. surah yang dihafal? Baru berapa surah aja paman, belum banyak. Kalau Roy? Kalau aku insya Allah di terakhir Al-Quran, juz 30 insya Allah. 30 surah-surah pendek ya. Surah-surah Nggak pendek. apa-apa, kita mulai dari surah-surah pendek, gitu kan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenal ini. Mohon maaf paman, mohon maaf Alin. Iya. Ini dari tadi satu pondok gaduh. Nyariin satu orang, anak pondoknya hilang monster hafalan di sana. Siapa? Ternyata di sini Siapa rupanya nih? Roy ini paman. Udah masuk dulu. Masuk. Oh, nanti Kenapa dah. tuh? Sabar ya dulu ngobrol-ngobrol. Lagi seru loh ini materinya. Oh lagi seru ya? Bisa gabung-gabung. Gak apa-apa paman. Iya, Di sana duduk, sudah duduk. memamai soalnya. Udah, Gak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Kita lagi pula kan sebentar juga mau buka puasa, nggak mungkin kan langsung setoran kan. Paling nggak kan buka puasa dulu, Iya. sholat maghrib dulu, barangkali mungkin habis sholat maghribnya baru setorannya. Biasanya. betul juga ya. Saya kami juga mau Asli berjamaah. aku takajudnya nyampe salam dulu kajutan. Nah dia mau ngajak bukan itunya sambil itu paman. Iya betul paman. Dia ini Betul. jago. Oh, setorannya di masjid Setorannya di masjid sama masjid. Ustaz. dengan Ustadz. Dengan Ini- Ustadz siapa? Ustadz Yahya. Kayaknya bisa jadi deh. Iya Nanti bisa kan- jadi Ustadz Nanti Yahya. Ustadz Yahya nanti juga ke sini. Pas Oh, mau ke banget sini. loh. Oh. Nanti Ustadz Yahya yang akan menjelaskan keutamaan bagi orang yang menghafal Al-Quran. Oh, Ya, Oh. karena Pas sepengetahuan. banget ya. Gimana? Ini siapa bang? Ah, ini Tiba-tiba ke rumah kita aja bang. Nah, ini aku kenalin nih adik sama paman. Iya, tiba-tiba ke rumah kita aja. Ini bukan sembarang teman. Ini Jadi? teman Rapli dan ini bukan Cina. Dia bukan Koko Rapli, Oh, bukan tapi Koko. Raplito. Oh, Raplito Kak bukan- Rapli ya? Ah. Betul, hari ini bukan koko karena pakai gamis. Oh iya. Jadi bukan Kalau yang Koko Rapli yang satunya, yang gabung berkacamata itu. Nah dia ini teman aku udah dari kecil sebenarnya. Jadi dia juga konten kreator paman, MC juga adik, Keren dong bang. dan dia juga mahasiswa. Oh masih. Tahu mahasiswa apa? Gak tahu. Yang hitung-hitung. Hmm. Akuntansi bang. So, bukan, Ekonomi. bukan. Apa ya?
Apa itu gitu? Pokoknya yang ngurus Kalkulator. Apa dong? yang Bisa ngurusin jadi negara. kalkulator juga, tapi buat Dia manusia. kuliah statistika. Oh, statistika. Jadi otaknya tuh bukan cairan, angka-angka. Gitu. Dia nggak cair gitu. Jadi kegiatannya selain kuliah apa aja nih Kak? Menarik sebetulnya ini Alin. Selain itu? kuliah ya pengacara. Pengacara. Itu ada singkatan, Apa bukan itu, sebuah Bang? profesi. Pengangguran banyak acara. Oh, katanya tadi konten kreator juga. Nah, Kakak. karena dia kan nyambi. Oh, host, nyambi. dia kan host, dia jadi harus cari-cari acara gitu. Betul, harus ngajar acara terus kan. Host apa nih Kak kalau boleh tahu nih Kak? Host yang buat anak muda itu Itu sih loh, Kak. yang di TV nasional tuh, TV terbesar nasional. di negeri ini itu. TVRI ya Bang? Iya, iya. Ditonton anak muda di Kalimantan Timur. Wih, luar biasa. Ini visioner. Keren dong kayaknya ya. Paman visioner banget loh Paman ini visioner. Susah loh kita butuh orang-orang kayak gini, Paman. Dia saking bingung lihat dia bingung mau ngomong apa. Nah kita store hafaan aja Paman. Nah, nggak apa-apa. Dia hafal juga, Paman. Udah berapa surah atau Dia hafal juz 30, Paman. Bentar mikir 30. dulu ya. Kenapa Kak? 30 kayaknya. Iya. Just 30 aja. 30. Surat ke-30 di ayat 30, Paman. yang surah-surah pendek itu ya? Surah pendek. Iya, Tapi nggak apa-apa kan Paman, nggak kita apa-apa. sambil belajar kan di bulan Ramadan ini kan ya. Nggak apa-apa, karena salah satu, ini sepengetahuan paman ya, salah satu hikmah atau keutamaan dari orang yang menghafal Al-Quran itu, dia akan diberikan ganjaran pahala oleh Allah Subhanahu wa Masya Ta'ala. Allah. Ya. Dalam Al-Quran itu kan, siapa orang-orang yang beriman yang gemar membaca Al-Quran, kemudian sholat, kemudian dia mensedekahkan sebagian hartanya, rezekinya, baik dalam baik terang-terangan ataupun sembunyi-sembunyi. Nah itu Allah akan ampunkan dosanya, Allah akan lipat gandakan pahalanya. Tapi aku makasih Cuma banget. paman lupa ayatnya bagaimana, karena paman kan kurang terlalu banyak hafalan juga. Oke. Kalau surah-surah pendek sih, kan Apa? sering disuruh jadi imam tuh, imam terawih. Aku juga makasih banyak loh Paman sama Rapli ini. Aku semenjak lulus SMA diajari sama Rapli baca Quran. Itu karena temennya Alin juga yang kemarin. Kenapa? Jadi termotivasi gitu loh. Oh, karena temanku yang kemarin. Karena biasa siapa tahu kan. Yang model kemarin. Paman, pokoknya luar biasa. Jadi Ini kayak udah tahu lagi teman yang mana tuh. karena aku yakin Paman, pasangan orang yang baik akan dijodohkan dengan yang baik. Amin. Makanya saya berusaha menjadi yang lebih baik Paman. Ya. Tapi nggak salah kan Paman? Insya Allah berkah Al-Quran itu juga apa yang menjadi hajat, keinginan, insya Allah dikabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kayak Roy ya, barangkali dia mungkin sampai hari ini kan belum ketemu jodohnya ya. Iya. Nah dengan berkah dia baca Al-Quran, dengan dia menghafal Quran, insya Allah. Siapa tahu nanti Allah akan berikan jodohnya yang penghafal Quran juga, hafizah juga kan. Masya Allah. Sudah dia Bang, cantik, ya. model, hafizah lagi, luar biasa. Tapi kalau dia hafiz Quran nggak aku izinkan lagi jadi model. Di rumah aja ya Di Bang? rumah aja, aku jaga, aku taruh karung. Loh. Nah gitu. Fun Bang, itu Itu fun, Bang. overprotective namanya. Tapi ndak ya gitu juga Pak. Iya. Paman, mau nanya nih sama Kak Rafik nih. Katanya tadi konten kreator. Tentang apa aja nih Kak? Mau tahu nih? Seputar wisata. Wisata. Karena kan berangkatnya dari duta wisata. Dari situ cobalah untuk bikin konten-konten seputar wisata. Nah kalau misalnya di bulan Ramadan ini pasti lekat kaitannya sama wisata kuliner, Iya sih, wartakjil dan segala macam yang ngabuburit. Oh, Jadi iya, itulah iya. yang kita kontenin juga, bisa informasi juga kan ke masyarakat. Ada takjil di mana, bisa ngabuburit tuh ngapain aja kayak gitu. Oh, berarti kamu yang ngonten kapal pesiar di tepian kemarin? Bisa juga, Oh, bisa juga. Berarti tempat wisata-wisata yang di seluruh Kalimantan itu ya Kak ya? Ada nggak rekomendasi wisata nih? Di sana? Kalau terdekat, kalau misalnya mau nyari takjil ya pastinya kita ke Islamic Center aja di Samarinda. Karena kan di situ juga banyak ya tenan-tenan kuliner yang bisa kita cicip-cicipin di sana. Ada nggak spot yang free gitu, yang tulisannya free itu? Ada sih, tapi Makanannya tuh, kalau Bang. udah mau deket buka kayaknya. Berbagai takjil Kalau baru free takjil Bang. yang bebas pantas itu ya di masjid aja. Di Duduk masjid di ya, situ Paman, ya? bakal dijulungi orang wadah itu. Wadah gratis. Tapi Maman ngomong-ngomong gratis nih Maman, ngeliat senyum dia ini kayaknya kita harus kasih suatu hal yang bisa membuat otaknya bekerja. Kita harus membuktikan bahwa dia Biar benar-benar hafalannya punya lancar jiwa. nanti Bang ya. Betul. Maman, apa namanya Maksudnya? ada game? Oh ada game biasa tiap sore. Ayo kita main apa Mas? Tiap sore. Sekarang gamenya apa ya, chemistry kah yang mencocokkan itu. Chemistry. Nah, jadi nanti gini. Apa tuh? Paman nanti akan memberikan satu pertanyaan. Jadi nanti silahkan Paman kasih waktu hitungan tiga lah, hitungan mundur ya, 3, 2, 1. Nah nanti itu di dalam hati sudah jawabannya. Nah Oh. kalau misalkan jawabannya itu sama nih, sama.
misalkan batu, aku bilang Kepala. batu misalkan batu. Cincin. Bata. Batu bata sama batu. Oh, gitu. Wah, udah gak sabar lagi loh aku, Paman. Ntar dulu, sabar dulu. Berarti Sabar ini dulu. kan, Ayo Paman. Masih di briefing dulu nih. berarti ini ada kontak. Chemistry. Nah, ada kontak hubungannya itu kan luar gitu. biasa. Nah, tapi Kan kalau kita misalkan sepupuan, Bang. Kayaknya kalau kita misalkan sama. kontak itu kurang main bisa berbeda jawabannya. Karena ini sahabatku, kaulah sahabat terbaikku. Kayaknya aku harus Kalau berpasangan sama dia. misalkan nanti tidak sama jawabannya, sanksinya nanti Paman suruh baca satu ayat aja. Misalkan surah Al-Qadar. Baca Yasin aja dia Paman. Anas ayat pertama. Yasin kepanjangan. Anas satu Jangan ayat. Al-Baqarah aja Ayo, sih. ayo. Ayo. Gas. Menuju ke tempat kita main game. Sip. Paman. Nah, Paman, karena kita kan kata mana? Paman. Paman sini, Paman. Paman Sini, tengah, Paman. sini. Oh, Paman sini. Nah, Paman tengah dulu. Paman, ini kan ceritanya kan 2 orang nih, 2 tim nih, 1 tim 2 orang. Kayaknya kita harus culik 1 pemain ini, Paman. Ya Bang nanti, Joy. Ganjil nih nanti yang Nah. bermain sama Ali nanti kita Culik 1, culik satu Siapa tuh, kru. Paman? kru kita. Kru kameramen. Kita langsung tebak nih, dari ribuan kru ini kita tunjuk aja 1 ya. Ribuan. Puluhan kru Kan Kak. seluruh di Indonesia. Yang paling ganteng, yang paling unik, dan yang paling kurang. Paling kurang. Kita kan cukup cerdas kan, jadi kita harus cari yang kurang cerdas. Oh, parah. Mentang-mentang lawan ya. Dan enggak, Ya, udah boleh gitu iya. Bang. Tapi orangnya manis loh. Itu kita panggil saja Mas Hot Root. Hot truth. Iya, dia orang dari jauh gitu loh. On the way, ayo. Bukannya ndak anu ya. Ndak familiar. Oke, bisa masuk Mas. Ayo. Wih. Oh, abang ini yang main. Oh, Bang, ini Gila. rupanya. Wih, manis sekali. Oh. Manis sekali, Ji. Senyumnya. Gimana kabarnya, Bingung Mas? kok. Baju-baju. Wih, iya. Kok Apa? Begitu nanya, hot root kan? makanya Hot root baju-baju. ternyata ya. Ini jauh dia hobi Manisnya motor-motoran. mirip Ajul juga Wih. rupanya. Kayak kurma yang udah 3 hari di kulkas itu loh. Beku. Kalau baji-baji itu kalau ditanya agak kereba. Nah, baji-baji. Artinya apa, Paman? Baik-baik kan. Oh, baik-baik aja. Orang Jawa tuh saya mawon. Baik, kita mulai ya. Paman. Boleh. Sekarang Yang kita dulu. Rapli dengan Roy ya. Iya. Oke. Oke, kita ini kita sudah- maju nih Paman. Oke, sip. Yuk. Teman dari Oke, kesini ya. harusnya Oke. kayak Nah, rapat ya. Paman Oke. kesini biar Oke, Paman di mana? biar jelas baik ya. Oke. Oke. Nanti pertanyaannya ada di layar TV ya. Hmm. Nanti kalau bilang Paman. Siap ya kamu ya, siap ya. Ini pertanyaannya 3, 2, 1 secara bersamaan. Nggak boleh ada yang duluan atau Oke. yang belakangan Siap. jawabannya Oke. ya. Baik. Oh. Nah, Oke. air. 3, 2, 1. Wudu. Satu poin. Selalu. Kayaknya sudah mulai memanas nih. Udah mana lu nih? Sabar Kok Ji. gampang banget Jadi, sih, Paman? ya. Jadi di benak itu sudah ada jawaban yang bakalan jawaban itu klop sama. Oh, Di air wudhu gitu ya. Paman. Itu sudah klop nih. Emang latar Tadi, belakang kami bagus. saya pikir Iya. tadi Roy-nya bilang air kencing, air wudhu. Ah bisa. Nggak bisa. Jadi, Oke. kencing Oke, itu sip. membatalkan wudhu. Baik, pertanyaan berikutnya. Kita tunggu dulu. Lampu. 3, 2, 1. Merah. Lampu apa? Studio. Studio, lampu merah. Aduh, Berarti kan- kita kejo. berarti kan- Sabar. Kita kasih 1 poin aja. Berarti Kata- yang pertama tadi Baru 1 kebetulan poin kan, aja. Paman? Hah? Baru 1 poin kan mereka kan? Baru 1 poin ya. Iya ya. Nggak apa-apa, Mas. Oke, Pertanyaan siap. yang kedua tidak ada nilai ya. Oke. Baik. Yang Ayo, ketiga, lu takut ini. kayu. Oke. 3, 2, 1. Api. Kayu bakar. Tetap satu ya. Tetap satu kayu. Kayu Kayu api, api. kayu bakar. Nah, ternyata kan susah kan? Ternyata susah kan untuk menyamakan jawaban itu. Oke. Betul, Karena Paman. memang walau bagaimanapun dekatnya hubungan persahabatan tetap masih belum bisa lagi mengonekkan. Oh, iya. Tapi masih dikit-dikit loh, Paman. Ya. Bakar sama api. Barangkali yang pertama itu kebetulan aja bujur. Paman, Baik, ganti yang ya. berikutnya. Kita ini. Ganti ini Oh, kayaknya, Mas. ganti. 3 Sekarang kata, oke. giliran Oke. Kalian ya. Kalian Oke, siap. dan Mas Rabi ke situ ganti. sini. Mm-mm. Semangat kok, jangan kau patah semangat di. Semangat di. Dengan siapa ini? Hot root. Hot Root. Hot Root. Oh, duit. Baik. Kemarin aku punya teman begini ya, Ya, Paman. kita lihat di layar TV pertanyaannya.
Biru. Lanjut. Belum. Belum, sabar. 3, 2, 1. Batal ya. Harus tunggu hitungan dulu. Udah sabaran loh. Tidak boleh ada yang duluan atau yang belakangan ya. Chemistry-nya kejar-kejaran. Atau kita ulang aja. Next deh. Next. Pertanyaan berikutnya. Baik ya. Hitung ya. Pertanyaan berikutnya. Angin. 3, 2, 1. Laut. Duduk. Angin duduk, angin laut. Belum ada nilai. Kalau Roy dengan Rafikan masih mending ada 1 nilai ya. Baik. Merah-merah dong. Pertanyaan Agak jauh berikutnya. Pertanyaan berikutnya. Iya. S. 3, 2, 1. Batu. Mantap. 1 sama ya. 1 sama ya. 1 sama Roy dengan Alin. Berikutnya. Berikutnya jam. 3, 2, 1. Tangan. Nggak bisa. Ulang. Nanti yang lain deh ya. Hah? Nggak jawab dia Paman. Nggak jawab. Iya. Memang Paman, Tadi mau bilang, walaupun chemistry-nya bagus Man, kalau waktunya nggak tepat nggak bisa cocok Paman. Oh. Jadi harus di waktu yang tepat ya. Iya. Oke. Lagi dong gamenya Paman baru. Kayaknya udah selesai ya. Kayaknya udah habis Oh, nih. selesai. Paman, Ah, kita harus sapa penonton nih. Kita harus kasih tahu penonton. Jadi buat penonton yang mau ikut kuis dan nonton kita bisa saksikan atau penonton yang mau bertanya. Iya, bertanya boleh. bisa kuis juga dan bisa saksikan di kanal YouTube di TVRI Kalimantan Timur dan bisa hubungi nomor kita di 08 11 49 nolnya 4 kali. 46. 46. Oke, yang ada di layar kaca intinya. Bisa komen di YouTube juga ya. Nah, jadi aku juga punya pantun nih buat tuh, Bang? teman-teman, apalagi buat Mas Hot Root Yes, yang udah yes. jauh-jauh Ki. Yes, Dari yes. mana Ki? Ya. Jauh Kak? Wajo. Oke, kita pantun ya. waduh. Oke, hari Senin, hari Selasa, Cakep. hari Rabu di tanggal 5. Cakep. Jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah pariwara. Wah, gimana kita diseru-seru. Seru banget sih. Soalnya Enggak chemistry ya kalian ya. nggak apa-apa. Soalnya kita sudah beranjak. Soalnya tadi udah bosan di sini. Oh, Soalnya tadi kalau ngelihat kaktus ini kayak lihat tamparan tatak. Oh. Sudah mulai blank mata. Sudah mulai blank mulai. mata paman. Iya. Hebat loh Paman, dia Colok memikirkan ya. satu hal yang mungkin di luar nalar kita loh Paman. Mantap. Jadi hamparan tatak. Iya. Iya mirip. Hamparan tatak yang ada santan di atasnya. Iya. Jadi membayang-bayangkan lagi. Iya. Paman. Ini kayak kuah apa tuh? Bolu yang ada kuah merahnya itu loh. Bukan. Apa Itu tuh? nah yang dalamnya yang ada gula merah itu nah Paman. Telepon. Iya, Kenapa telepon jadi enggak anu? sih? Kenapa jadi kisah makanan jadinya? Jadi kayak sama kan. Oke, sekarang begini, kita kan ini kita informasikan juga ke nonton di rumah, Heeh. karena tema kita sore hari ini kan Tentang keutamaan menghafal Al-Quran ya. betul. Soalnya nanti sebentar nanti ada teman Paman Rapli, Oh, ada lagi teman Paman. Ustadz Yahya, Oh. Ustadz Yahya nanti datang ke sini. Menjelaskan tentang Ustadz tentang yang mana itu ya? Yang ganteng manis itu ya? Wah, Itu ya. Luar biasa. Kita mau store hafalan sama Ustadz Yahya tadi. Bisa. Kita bilang nanti hafal ya. Kita udah Iya, hafal. sedap. Waalaikumsalam. Masya Allah. Alhamdulillah sehat. Kembali lagi Mbak Alin. Jangan, Ustadz jangan tanya hafalannya Ustadz ya. Siap. Silakan duduk Ustadz. Izin lah. Insya Allah. Silakan Ustadz. Ustadz. Selamat datang kembali. Alhamdulillah. Sehat Ustadz. Alhamdulillah berkah doanya Paman Atai Alhamdulillah Ustadz. Terima kasih sudah berkenan hadir hari ini Ustadz. dengan senang hati. Nama sampean tadi minta maaf kadang menyambat lengkap kayak gitu nah Oke. dengan gelar akademiknya lalu takutan salah. Oh, ada apa-apa. Tadi hendak menyambat ujungnya tuh kan CLK ya. Apa? Karena inget Paman. CLI, Chelsea dong. Enggak. Hah? C- Kayak mirip CLBK kayak gitu nah. Apa Paman CLBK? Cinta lama. Itu apa? Itu Anu, itu Ustadz, gelar non akademik. Oh. Certified Leadership Quran. disingkat Certified Leadership Quran. disingkat Di CLQ berarti. CLQ. Man, Udah tak sertifikasi. sabar. Sertifikat leadership. Certified Leadership Quran. Oh luar biasa. Itu
yang berhak mendapat gelar itu mereka yang sudah hafal Quran kah Ustaz? Ada satu pelatihan ketika kita lulus satu pelatihan tersebut mendapatkan gelar tersebut. Tapi itu gelar non akademik. Non akademik. Sama juga ada gelar-gelar lain seperti Certified Professional Coach saya dapat dari BNSP, dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi, itu di bidang coaching, di bidang memahami kejiwaan manusia. Gitu. Berarti Kalau di saya akademik dong yang kurang-kurang jiwa gitu. Ya kayak apa? kayak Bang Roy ini ada tanda-tandanya. Mirip-mirip loh. psikologi gitu ya Ustadz. Ada, Ustadz ini ya, punya banyak profesi dan keahlian loh. Iya, berarti kan pas kan? Pas banget Artinya loh pas jadi. karena yang kita bahas hari ini masalah keutamaan menghafal Al-Quran. Kemudian Ustadz Yahya juga memang beliau aktivis dakwah dan sekali juga penghafal Quran. Ya Allah. Jadi Ustadz barangkali bisa dijelaskan nih ke keponakan dengan nih temannya keponakan nih Rapli. Masya Allah. Tadi jer kisahnya hendak menyetor hafalan Quran. Hanya belajar, Oh, hanya boleh, belajar boleh, menghafal boleh. Quran di surah-surah pendek hanya Ustadz, tidak apa-apa. Tahap-tahap awal kan. Untuk menyemangati bubuhan bertiga nih nah. Kira-kira pian Ustadz mohon maaf memberikan penjelasan tentang Siap. sejauh mana keutamaan kita menghafal Al-Quran itu Ustadz. Apalagi di bulan Ramadan. Nah, lebih-lebih di bulan Ramadan. Izin? Ya. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bang wabarakatuh. Atai, Bang Roy, Bang Rafli, Mbak Alin, khususnya seluruh pemirsa TVRI Kalimantan Timur dimanapun Anda berada yang sama-sama dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika ditanya keutamaan penghafal Quran, maka banyak sekali. Tidak akan selesai kita membicarakan pada sisi ini. Baik, sedikit daripada beberapa hadis Nabi SAW yang kita sampaikan. Di antaranya adalah Inna lillahi ahlina minan nas. Rasul mengatakan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala punya keluarga. Di antara manusia itu ada keluarga Allah. Tapi bukan berarti keluarga biologis ya, kan Allah lam yalid wa lam yulad. Alhamdulillah. Kemudian sahabat bertanya, "Man hum ya Rasulullah?" Siapakah mereka itu ya Rasul? Rasul menjawab, "Hum ahlul Quran." Merekalah ahli Al-Quran, merekalah para penghafal Quran. Hum ahlullah wa khassatuh. Ahlul Quran ini dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai ahlullah, keluarga Allah, wa khassatuh, orang-orang pilihan Allah, orang-orang khususnya Allah, orang-orang yang terdekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Ini di antara kemuliaan Al-Quran, kemuliaan penghafal Al-Quran. Kemudian di antara kemuliaan penghafal Quran lainnya bahwa yulbasu walida sahibil Quran yaumal qiyamah, tajan yaumal qiyamah, akan dipakaikan pakaian yang indah, yang istimewa untuk siapa? Untuk kedua orang tua para penghafal Quran itu pada hari kiamat. Dalam hadis yang lain, yang menjadi imam, ya ummul qauma, yang menjadi imam satu kaum itu aqra'uhum li kitabillah, yang paling banyak bacaan atau hafalan Qur'annya yaitu layak menjadi imam. Ini dari sekian banyak hadis, 3 hadis menunjukkan keutamaan menjadi penghafal Quran. Nah, ini dari secara imaniyah karena ada dalil hadis. Lalu kemudian bagaimana kalau kita memahami secara logika untuk mudah lebih dipahami. Begini. Pak Manatai, Bang Roy, Bang Afli, Mbak Ali, dan pemirsa sekalian. Ketika seorang raja memiliki harta yang berlimpah, emas, permata, dan ada orang yang kemudian dijadikan sebagai penjaga harta raja, kira-kira itu orang biasa atau orang istimewa? Orang istimewa. Orang istimewa. Biasanya. Dipercaya. Kepercayaan. Tidak akan mungkin emas permata raja diserahkan ke sembarang orang. Maka orang yang menjaga emas raja, permata raja adalah orang terpercaya yang sudah teruji amanahnya. Demikian pula ketika seseorang menyimpan Al-Quran, karena Al-Quran itu lebih berharga, lebih istimewa, lebih mahal. Jangankan dibandingkan emas permata, dibandingkan dunia dengan segala isinya, Al-Quran itu tetap lebih mahal. Nah, ketika Allah izinkan Al-Quran berada pada dada seseorang, berarti Allah percaya dia dan dia istimewa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, subhanallah. Nah, satu lagi ya, penghafal Quran itu adalah lentera di tengah kegelapan. Bagaimana? Ketika dunia ini gelap, malam hari, listrik padam, gelap. Maka ketika ada orang membawa cahaya, sebuah lampu cahaya, orang akan mendekat ke cahaya itu. Sesungguhnya dunia ini sedang gelap. Gelap dalam artian apa?
dengan fitnah zaman yang luar biasa, kebobrokan moral yang luar biasa. Kehidupan kita ini sedang dalam keadaan gelap. Dan Al-Quran adalah cahaya untuk menjadi penerang dalam kegelapan zaman ini. Dan para penghafal Al-Quran yang menyimpan Al-Quran di dalam dada mereka, merekalah yang membawa cahaya itu, sehingga orang-orang yang membawa Al-Quran, dia akan membawakan cahaya untuk menerangi kehidupan agar kegelapan fitnah akhir zaman ini bisa terkendali dengan para banyaknya Allah amanahkan para penghafal-penghafal Al-Quran. Tuh, ini keutamaan daripada menghafal Al-Quran. Saya Tapi menarik loh Paman, tadi bahwa Quran itu seperti lentera di antara kegelapan. Nah, bisakah, aku ingin mau tanya juga Ustadz, Siap. izin Paman. Nah, bisakah Quran menjadi cahaya untuk kita bisa mendekatkan kepada makhluk Allah, perempuan, jodoh, pengen. Jadi mungkin menghafal, membaca Quran hanya untuk sebuah hati, Ustadz. Itu gimana? Artinya, juga ya. Oh, iya. Bang Roy menghafal Al-Quran karena tujuan mencari cinta makhluk. Nah, makhluk. Siapa tahu kan dengan Quran adalah lentera untuk dia bisa lebih dekat dengan saya. Enggak ini. Karena kemarin Izin menjawab, Paman, ya. Pak Ustadz ada Ya. temennya Alin, cantik banget. Rela aku Ustadz. Tapi syaratnya harus hafal Quran gitu ya, Bang Roy-nya. Saya meyakinkan bahwa kalau dirimu baik akan dipertemukan dengan jodoh yang baik pula. Insya Allah. Insya Allah. Dan Bang Roy mencoba menjadi pribadi yang baik dengan hafal Quran. Gitu. Iya, begitu. Baik, kalau kita berbicara tentang niat, tentunya apapun ibadah itu jangan pernah bersandar kepada makhluk. Kalau makhluk menjadi motivasi awal, bukan tujuan, itu tidak masalah. Sekadar menguatkan motivasi. Tetapi tujuan kita harus memenuhi untuk Allah. Pada akhirnya motivasi yang bersifat makhluk itu akan hilang ketika tujuan kita betul kepada Allah. Kenapa? Sehebat-hebatnya hadiah yang kita terima dari makhluk, hadiah itu sangat kecil jika dibandingkan hadiah yang Allah berikan. Maka jangan tukar hadiah yang Allah persiapkan untuk para penghafal Quran itu dengan sesuatu yang bersifat dunia. Berkenaan menghafal Quran untuk cari jodoh, saya teringat sebuah cerita. Menarik ini. ceritanya nih. Ada 3 orang santri mengincar anak kiai. Jadi perempuannya sama, mengincar anak perempuan yang kiai. Maka 3-tiganya ini datang bersamaan. Sudah kita bersamaan, siapapun yang diterima kiai, kita harus ikhlas, nggak boleh marah-marahan lah. ada boleh bihiri. Namanya Bang Rafli, Bang Roy, satunya saya lah gitu. Udah tahu siapa menangnya sih. Menangnya jelas saya lah. Anggaplah yang punya anak itu kan saya gitu. Betul. Paman Ate kayaknya. Nah, ini Jadi, santrinya. Ini yang diincar tuh, ini yang diincar. yang diincar Mbak Alin ya. Jadi Isah. namanya itu Anas, Torik, dan Imron. Nama sebenarnya Anas, Torik, dan Imron. Bahkan Bang Roy, Bang Raffi atau saya. Jadi beliau orang tuanya. Karena sang kiai pengen menantunya hafal Quran. Jadi ketika berkenalan, siapa nama? Nama saya Anas Kiai. Kalau gitu hafalkan surah Anas. Surah Anas gampang kan, paling akhir, dan hafalan yang sudah familiar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Al-ayah. Selesai Anas, lancar. Oke, kata Kiai unggut-unggut. Tapi dalam hati Kiai itu kan surah pendek. Masih belum aman. Tanya sebelahnya. Sebelahnya siapa namanya? Nama saya Torik. Bacakan surah At-Torik. Agak ragu-ragu sedikit, gugup. Tapi karena memang pernah nyantri hafal, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wassama'i wat-tariq. Wa ma adraka mat-tariq. Selesai juga. Kayaknya aku pemenangnya, kata Tarik. Pas giliran Imron, kamu nama siapa? Nama saya Kulhu Kiai. Namanya Imron, tiba-tiba menjadi Kulhu Kiai. Karena takut Imron panjang. Kalau di surah Ali Imran dia tidak hafal, tapi Kulhu hafal. Jadi kata temennya, kok jadi Kulhu namanya? Gitu ceritanya. Jadi kembali bahwa murnikan hati kita menghafal Quran itu untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nanti bonus-bonus yang lain seperti kecintaan manusia itu akan datang dengan sendirinya. Karena man azzamal Qur'ana fi qalbihi, siapa yang mengagungkan Al-Qur'an di dalam hatinya, azzamallahu makanahu bainan nas. Allah pasti akan meninggikan kedudukannya di tengah manusia. Tapi jangan itu jadi tujuan, itu biarkan jadi bonus yang Allah berikan. Tuh ingat, kau jangan berubah jadi kulhu juga. Kulhu. Yang jadi masalahnya siapa yang dapat jodohnya jadi dia? Masih penasaran deh gue. Torik tadi. Torik. Kebanyakan. Torik kan karena dia lebih panjang, lebih
bagus baca. Jadi Kenapa, Ustadz, kenapa Tori? Karena dia gen. jadi Ustadz, gini Ustadz, Ini tuh ya bang. Bukan lagi ya. ini kan menghafal Quran ini kan apa ya, susah-susah gampang gitu nah Ustadz. Mau dibilang gampang ya memang banyak aja orang yang hafal. Mau dibilang apa namanya susah ya banyak juga orang susah menghafalnya itu. Iya. Kadang-kadang sudah hafal Lupa. sudah hafal lupa. Ini cara mudah menghafal dan cara gampang menjaga itu gimana Ustadz? Yang sudah kita hafal tenang Ya Ustadz. Allah. Pengalaman Ustadz. Pertanyaannya ini cara mudah menghafal dan cara gampang menjaga. Gini, sebelum saya menjawab mudah dan gampang itu, sesuatu yang istimewa itu tidak akan gampang dicapainya. Betul. Sesuatu yang istimewa tidak akan dengan mudah dicapainya. Sesuatu yang istimewa, tadi misalnya ada yang disukai Bang Roy, siapa tadi? Itu perempuan istimewa, tidak segampang itu, ada perjuangan harus dicapai. Apalagi Al-Quran yang istimewa itu bukan bim salabim, baca 1-2 kali hafal selesai, tidak tentu, tidak demikian. Perlu perjuangan, pengorbanan, kedalaman, kesungguhan, tetesan air mata untuk kemudian bisa menyelesaikan hafalan itu. Bahwa pertama harus kita pahami, orang yang berjuang dan bersungguh-sungguh itu yang kemudian layak mendapatkan predikat ahlullah, keluarga Allah penghafal Quran. Tetapi dalam metodologi, bagaimana sih supaya kita mudah dalam proses menghafal, kita mudah dalam proses mengulang, ada tetap metodologi untuk memudahkan itu. Satu hal yang sering sekali saya ulang ke santri-santri itu, jangan pernah menganggap Al-Quran itu sulit. Karena ketika kita berpikiran apapun itu sulit, maka sulit itu akan terjadi. Tapi kalau kita berpikiran itu mudah, maka pikiran alam bawah sadar kita mengatakan mudah. Plus Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Qamar ayat 17, ayat 22, ayat 32 dan ayat 40, Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Walaqad yassarna lam ta'kid. Walaqad wawnya waw qasam, lamnya takkid, qadnya tahqiq. Kalau kita belajar ilmu tata bahasa Arab, itu seluruhnya menunjukkan bersangatan mudah. Yassarna sigat mubalaghah. Sangat mudah. Kalau boleh saya berteriak mengartikan dan sungguh sekeras apapun teriakan saya, ribuan kali saya mengulang sungguh-sungguh itu tidak akan mampu mewakili kesungguhan yang dikatakan Tuhan. Walaqad yassarna, dan sungguh kami mudahkan Al-Quran lizikri. Apa makna lizikri? Untuk diingat. Apa makna lizikri? Untuk diucapkan. Apa makna lizikri? Untuk disimpan di dalam dada. Faham yang mudah. Tinggal bagaimana apakah kita termasuk orang yang berpikir. Allah mengulang ayat tersebut 4 kali di dalam surah Al-Qamar. Kenapa Allah mengulang? Bukan Allah lupa, tetapi Allah ingin menegaskan sekali lagi bahwa Al-Quran itu mudah. Nah, ketika Allah telah mengatakan Al-Quran mudah untuk diingat, Al-Quran mudah untuk dihafal, mengapa kita mengatakan Sulit. Masya Allah, luar biasa. Jadi pengen lu aku ngapal Quran. Iya, Surat pendeknya dulu. saya tunggu di pondok nanti ya. Tapi ngomongin ngapal surat Pantun pendek, nih, Bang. ini ngapal pantun ini. Boleh. Jalan-jalan bersama mantan. Cakep. Jangan lupa membeli wayang. Walaupun kami mau iklan, jangan kemana-mana ya sayang. Yeay. Ya, jadi luar biasa Ustadz ya. Artinya tidak ada kata sulit untuk menghafal Al-Quran. Hanya tinggal tergantung keseriusan kita dan mau atau enggak menghafal itu kan. Iya. Artinya sepanjang kita ada keinginan, niat yang kuat, ada kesungguhan, insya Allah. Nah, izin diberikan kemudahan. Paman, izin Ustadz. Iya. Kayaknya kita harus sapa-sapa dulu penonton kita Boleh. yang ada di rumah. Nah, buat teman-teman yang ada di rumah bisa bergabung, mau ikutan kuis ataupun tanya ke Ustadz, bisa di nomor telepon 0811 11 0046 atau saksikan langsung di live YouTube TVRI Kalimantan Timur. Ngomong YouTube ada yang nanya nih. Wah, Bang. pas banget Sudah ini. nih. Dan tadi juga ngeliatin nih setelah ini. Oke. Standby nih. Dari Asrul Sanawi katanya gini, izin bertanya Tat, bagaimana jika hafalan surah terbatas dan setiap sholat bacaannya itu saja Tat katanya. Nah, Asrul ini penonton kita dari umur 5 tahun. Masya Dia udah ngerti TVRI.
Bisa diizin Penonton jawab. setia kita nih, Mas Artinya Asrul Sanawi nih. artinya ada keterbatasan jumlah hafalan. Iya. Jadi kalau dia sholat itu aja yang dibaca. Diulang-ulang kali Ulang-ulang. pamannya. Ya. Saudara Asrul yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dengan kita yang punya keterbatasan hafalan? Artinya hafalannya belum banyak. Sehingga ketika kita sholat, mungkin surahnya itu saja. Qul ya, kulhu atau 3 kul. Kulhu Allahu ahad ya, Al-Falaq dan An-Nas. Tidak masalah bahwa membaca surah setelah Al-Fatihah itu hukumnya sunnah. Maka ketika kita sudah mau melaksanakan sholat itu luar biasa. Dan kita membaca surah ketika sholat itu juga luar biasa. Akan tetapi alangkah lebih indahnya kita luangkan waktu ya. Luangkan waktu bukan menunggu waktu luang untuk terus meningkatkan kebersamaan kita dengan Quran, kualitas kita dengan Quran, baik itu bacaan kita, hafalan kita. Tidak harus langsung banyak, perlahan tapi pasti. Biar seminggu sekali, misalnya tiap hari Jumat nyisikan waktu 1 jam belajar, datang ke pondok, ke majelis atau ke Paman Atai misalnya. Maka itu menunjukkan bagian daripada kita melangkah lebih dekat kepada kalam Allah. Karena di beberapa di pertemuan sebelumnya kita katakan kalam Allah itu surat cinta dengan Allah. Tentu semakin banyak kita membaca surat cintanya, semakin akan berbunga-bunga hati kita. Amin. Gimana, Wih? Kamu ada mau ditanyakan juga? Ada sih Ada sebenarnya. Nah, Tadi- seru ini kayak pertanyaan nih. Karena tadi Paman Ate juga bahas terkait dengan menjaga bacaan Al-Quran. Nah itu saya sempat dengar-dengar kalau misalnya kita sudah menghafal nih Ustadz Iya. Al-Quran, kita juga istilahnya wajib lah buat menjaganya. Karena kalau misalnya kita nanti lupa atau ada yang nggak inget itu kalau nggak salah bisa jadi dosa ya Ustadz. Itu gimana Ustadz? Baik. Banyak orang tidak berani memulai menghafal Quran. Dengan alasannya teman-teman saya juga ketika kami di pondok itu kan tahfiz itu bukan program wajib. Tapi siapa yang mau ikut tambahan tahfiz. Selain umum, kitab, kita belajar kitab, tahfiz itu tambahan yang mau aja. Ada teman kami yang pinter. Aku nggak mau ngapal Quran, kenapa? Soalnya wajib menjaganya, kalau hilang nanti dosa. Nah, gitu ya. Jadi begini, saya boleh jawab. Bahwa bukan berdosa karena hilangnya hafalan, tapi karena berbuat dosa itulah hilangnya hafalan. Ya, jangan berpikir dosa karena hilangnya hafalan, tapi perbuatan dosa itulah yang menyebabkan hilangnya hafalan. Jangan hilang hafalan nanti dosa, bukan. Dosa yang bikin hilang hafalan. Bukan hilang hafalan menjadi berdosa, tapi dosa itulah yang menghilangkan hafalan. Jadi ketika kita berbuat dosa, apakah langsung hilang? Tidak. Tapi ketika kita berbuat dosa, nikmat menghafal Quran itu berkurang, timbul kemalasan, hilang nikmatnya, enggan mendekat dengan Quran, maka perlahan ketika kita tidak konsisten dengan Quran, kualitas Quran itu pelan-pelan berkurang dan hafalan itu hilang. Jadi tidak usah takut hilang hafalan selagi kemudian kita menjaga diri dari dosa. Tapi takutnya saya nggak sengaja berbuat dosa. Justru kita menghafal Quran itu untuk menjaga diri kita supaya rem kita lebih kuat, jangan berbuat dosa. Bukan berarti penghafal Quran itu bersih tanpa pernah berbuat dosa. Mungkin saja mereka berbuat dosa, tetapi remnya, kontrolnya akan menjadi lebih kuat ketika mereka memahami bahwa aku sedang menyimpan Al-Quran. Kalau aku berbuat dosa, bagaimana dengan Al-Quranku? Jadi Tanggung jawab moral lebih besar ya untuk menjaga Quran. Nah itu artinya kalau hendak kuat hafalan ya jangan berbuat dosa supaya jangan hilang hafalannya kan. Nah, jadi buat teman-teman kita juga yang di rumah, kalau pengen menghafal Quran, bisa hafalnya terjaga, juga jangan lihat-lihat yang mengarah ke dosa. Karena kan smartphone sekarang Paman, handphone itu kan kadang, ya tau lah, kulineran, yang auratnya itu kan bisa buyar, ya Ustaz ya, bisa membuyarkan hafalan. Jadi harus dijaga pandangan dan niatnya. Nih ada lagi nih Ustadz, mau bertanya nih. Karena kita masih ada komen-komen dari Mas Ramadan Project 5645. Nah, Apa itu Bang? saya ingin jadi contoh buat anak-anak supaya cinta Quran. Mulainya dari mana ya Ustadz supaya kita bisa konsisten walaupun sibuk di rumah sebagai IRT. Itu Ustadz. Mana ini Ustaz? Baik, seorang ibu rumah tangga ingin menjadi teladan bagi anaknya, Masya Allah, niatnya luar biasa, kita doakan. Ibu siapa tadi? Ibu, kayaknya ini akun suaminya deh, Ramadan Project. Kita doakan ibu tadi diberikan kemudahan, dilapangkan hatinya sehingga bisa menjadi ahli Al-Quran. Bagaimana memulainya? Mulai saja.
Dari hal apa? Dari hal yang terdekat. Kalau kita belum bisa baca, belajar baca. Kalau sudah bisa baca, Mohon maaf dulu Maaf, Ustaz, Ustaz. tahan dulu Kita Ustaz. tahan dulu. Karena ini kayaknya Apa nih? Kita sapa dulu yang sudah masuk. Silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Wah. siapa? Pak Ibrahim di Kenari nih. Oh, Pak Ibu. mau ikut kuis atau bertanya? Kuis sama bertanya boleh? Boleh. boleh. Kalau kuis apa Iya. pertanyaannya Roy? Kuis. Nah, kuisnya pertanyaannya adalah kalian Nanti ada di layar TV. baca nanti. Silakan Oke. disimak pertanyaannya. Oke, siap-siap ya Mas Ibrahim ya. Menghafal Al-Quran sebaiknya dilakukan dengan A. Malas dan terburu-buru, B. Sabar dan istiqomah. B. Sabar dan istiqomah. Luar biasa. Ustaz. Tepat. biasa. Insya Allah. Saya mau bertanya nih sama Pak Ustaz. Oh, boleh. Boleh Jadi, silakan. Boleh, silakan. Ada keterbatasan mata Ustaz. Kadang susah juga menghafal, mungkin masih banyak dosa kali maksudnya. Iya. Karena masih banyak bergaul sama teman-teman gitu kan. Jadi mata ini masih susah menghafalnya. Iya. Itu aja bagaimana caranya yang bisa cepat ngapal Ustaz ya. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cara cepat menghafal Quran Ustaz. Jangan kayak Bahari lagi kekanakan hendak ujian supaya lakas hafal masuk dibakar Jual kopi. diulah kopi jadi minum aja timbul mabuk. Air jamu. Karena Kapal tadi yang ada. Mas Ibrahim itu keterbatasan di matanya. Saat Siap, itu siap, gimana oke. mungkin ada cara, ada mungkin solusi gitu. Baik ya. Melanjutkan jawaban atas Ibu tadi dulu. Oh iya bener ya, boleh. Bahwa bagaimana kita memulainya, mulailah dari hal yang paling sederhana. Kalau belum bisa baca, belajar baca. Kalau sudah bisa baca, lancarkan membacanya. Kalau sudah lancar membaca, mulailah menghafal. Jangan langsung panjang-panjang, mulai dari yang paling ringan. Ringan. Jadi intinya adalah mulai saja dengan apa yang bisa dimulai. Kurang lebih dengan Bapak Ibrahim tadi, bagaimana dengan keterbatasan mata, maka banyak metodologi, ya, banyak metodologi. Bahkan metodologi asli dalam hafal Quran itu bukan membaca tulisan, ya, bukan membaca tulisan. Di dalam surah Al-Qiyamah itu dijelaskan faiza qara'nahu fattabi' qur'anah. Faiza qara'nahu fattabi' qur'anah. Apabila kami bacakan, ikutin bacaan itu. Jibril membacakan Rasul, Rasul mengikuti bacaan Jibril. Itu namanya metode talaki. Jadi boleh jadi guru membacakan, kita mendengarkan dan mengikuti. Kakek saya hafal Quran di usia 80 tahun, bahkan gigi beliau udah habis, bacaannya masih bagus. Tapi kalau disuruh baca tulisan, beliau nggak terlalu bisa baca tulisan. Karena dulu di zaman masih penjajahan dulu, beliau belajar dengan guru, itu cuma dibacakan oleh guru, dengarkan ikutin. Kalau 3 kali sudah dibacakan, ngikutin salah, maka siap-siap pahanya ditusuk pakai jarum. Karena saking takutnya ditusuk pakai jarum pahanya itu, kata kakek cerita, itu telinga dibuka lebar-lebar. Didengerin baik-baik sehingga diikutin supaya persis. Nah, sekarang kita dimudahkan. Kalaupun bertemu guru mungkin tidak bisa tiap hari, mungkin hanya terbatas dengan kesibukan kerja dengan lain sebagainya, bolehlah seminggu sekali. Tapi sekarang ada rekaman ya, ada rekaman dari guru boleh, rekaman dari Syekh Masjidil Haram boleh. Itu dengarkan, berulang-ulang kali dengerin aja. Atau ada aplikasi di di smartphone itu kan ada aplikasi Quran tuh. Iya. Ada yang tertulis, ada juga audionya yang bisa didengarkan. Maka itu bisa membantu. Jadi jadikanlah kemudahan teknologi hari ini bukan untuk kemudian tambah jauh kita daripada agama atau Al-Quran, tapi manfaatkan kemudahan-kemudahan itu untuk kita bisa berinteraksi dengan Quran kapanpun dan dimanapun. Intinya mudah. Ya. Intinya mudah. Kalau ada kemauan pasti ada kemudahan. Ada kemauan. Kalau tiap hari baca terus Pak Ustadz ya. Konsisten ya. Konsisten. Dan luar biasa. Nah, kayaknya kita udah nggak kerasa nih, udah di kunjung bisa nih, Ustadz bisa kasih kami kesimpulan, bisa kami kasih arahan, saran buat kami biar bisa Yap. konsisten menjaga Quran. Karena kan kebanyakan orang mungkin bisa membaca, oh ternyata ada penonton lagi, ada teleponan lagi. Boleh. Bisa. Ya, silakan Boleh, yang boleh. sudah bergabung. Assalamualaikum. Halo. Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari Ibu siapa? Dari Ibu Akti. Ibu Ati di mana? Mm-mm. Ibu Ati di mana? Di Samarinda. Di Samarinda. Di Samarinda. Ibu Ati mau bertanya atau ikut main kuis? Mau bertanya dulu boleh? Boleh, bertanya boleh. Silakan Ibu Ati. Boleh.
Oke, Silahkan, terima Ibu. kasih Paman. Ustadz, saya mau bertanya. Baik, Ibu Ati, Saya kan, silakan. ya saya kan ada mengajar nih anak-anak di TPK, Ustadz. Nah, di TPK itu kami juga menganjurkan anak-anaknya untuk menghafal. Nah, khususnya di anak-anak yang masih kecil-kecil, Ustadz, yang menghafalnya kan dia dengan orang tua nih, baru kita murojaah dengan kami nih ustazahnya. Nah, saat menghafal itu kan mereka belum tahu ya Ustadz tajwidnya. Nah, kita kan sebagai ustazahnya kan membenarkan. Tapi agak-agak susah ya Ustadz karena mereka kan sudah hafal duluan apa yang mereka hafalkan, Betul sekali. ya kan, yang tanpa tajwid. Nah, untuk cara membenahinya itu agar anak-anak bisa menerimanya itu bagaimana Ustadz? Baik. Bu Ati, Nah, saja. baik Bu Ati, Masih. izin menjawab. Sudah sangat bagus TPK mengadakan hafalan untuk anak-anak, melibatkan orang tua untuk kemudian aktif mendampingi anak-anak juga bagus. Tapi ada masalah. Kenapa? Pas sama orang tua tajwidnya nggak terjaga, sudah terlanjur bacaannya keliru dan terulang-ulang dalam keliru yang lama, sehingga kalaupun dibetulin nanti balik lagi, karena terlalu sering pengulangan dalam keliru tadi. Bagaimana kemudian agar tidak menghindari demikian? Maka memang orang tua punya peran untuk pendidikan anak, tapi kita harus memaklumi juga tidak semua orang tua punya kompetensi. Nah, itulah Kompetensi. kompetensi untuk kemudian mengajari anak di bidang Al-Quran. Bisa juga kali menyambatkan lah. Nah itu Bang, tas sulai-sulai nih. Gugup ada Bang Roy ini. Kompetensi, ya kemampuan. Oke. Jadi karena tidak semua orang tua punya kemampuan itu, maka idealnya dari kita. Dari kita lebih dulu mentahsin, memperbaiki bacaan yang akan dihafal. Kita dulu mengulang-ulang. Persiapan menghafalnya dari para guru. Di rumah, orang tua hanya sekadar kontrol dan pendampingan. Apa yang tadi diajarkan, coba ibu dengarkan. Nah kalau ibunya atau ayahnya mungkin tidak mampu, tidak punya kemampuan dalam ilmu tajwidnya, maka ketika di TPK sudah ditahsin, dibacakan, sudah diperbaikin, di rumah itu hanya sekedar kontrol orang tua, dan kemudian nanti balik ke TPK untuk store hafalan, insya Allah hafalannya akan bagus bacaannya. Masya Kenapa? Allah. Dari awal dari kita juga. Luar biasa. Kecuali orang tua yang memang punya kemampuan. Nah, orang tua yang tidak punya kemampuan mungkin boleh membantu dengan memanggil guru tambahan, atau kemudian anaknya lebih sering mendengar murattal Al-Quran, dan itu akan sangat memudahkan. Baik Ustadz, gak kerasa nih Ustadz. Iya. Kita sebenarnya Pengunjung acara nih Bang. mulai penghujung udah di akhir loh Ya, tadi Ustadz. kita lupa tadi memberitahu si Ibrahim betul jawaban kuis tadi kan. Ya betul, nanti kita bisa Hadiah kirimkan. hiburannya. Iya, Bisa nanti kita hubungi kirimkan. beliaunya. Nanti ada kru dari kami untuk menghubungi beliaunya nanti. Insya Allah Oke, terima jawabannya kasih. benar akan mendapatkan hadiah hiburan. Iya betul. Benar. Nanti akan dikirimkan atau enggak kita langsung kontak-kontakan aja. Maman nggak berasa Maman kita udah di akhir acara nih. Terima kasih Ustadz. Tadi bahwa kita menyimpulkan bahwa kita harus konsisten, harus bisa melatih secara konsisten juga, mengulang-ulang kembali biar bisa hafal, dan kita juga menjauhkan dari dosa Quran itu sendiri Ustadz ya. Bisa nggak besok Ustadz gimana Pak Ustadz? Rencana ada cahaya Ramadan lagi besok? Ya ada lah, kan tiap Oh hari. Paman, mohon maaf Paman, udah beli Tiap tuh. hari. Iya, ketukar udah. Hari. Besok ada lagi loh Bang. Besok itu insya Allah temanya ibadah puasa menjadi barometer keimanan seseorang. Wah, barometer. Kayak speedometer motor ya. Jadi ibadah puasa itu menjadi barometer ukuran. Oke. Ukuran kualitas keimanan seseorang. Insya Allah seperti biasa nanti Paman akan undang lagi juga teman di studio Iya, Paman, ya. untuk membahas masalah itu. Ustadz terima kasih banyak, mudahan sehat terus. Amin, Doakan kami doanya. Ustadz, mudah-mudahan berkah. Doa Keluarga doa. kita sehat semua. Mendapatkan semangat untuk menghafal Quran dengan baik. Amin.